Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Mungkin Kak Widya sinyalnya bermasalah nih. Jadi aku izin untuk backup sebentar ya kakak. Sebelumnya terima kasih banyak malam ini kakak-kakak sudah hadir untuk kita belajar bareng. Kita menyimak kajian oleh Kak Reisha ya. Malam ini kita bakal cerita-cerita tentang Zulaikha dan juga Nabi Yusuf, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman yang sudah hadir lebih awal, terima kasih sudah tepat waktu dan boleh nih disiapin catatannya, terus juga eh, sambil nyemil-nyemil juga nggak apa-apa banget. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberikan nikmat untuk eh, hadir pada malam hari ini. Kita dikasih waktu, dikasih sehat agar kita bisa belajar bareng di sini. Perkenalkan, aku Ataya. Biasanya eh, teman-teman dan kakak-kakak yang lain memanggil aku Ayah. Salam kenal kakak-kakak semua. Eh, Sebelumnya aku pengen tahu nih, kakak-kakak di sini eh sudah bekerja kah? Apakah masih kuliah? Atau mungkin malah sudah menikah? Coba kalau masih sekolah ketik nol, kalau sudah kuliah ketik satu, kalau sudah kerja ketik tiga, ketik dua, kalau sudah menikah ketik empat. Satu, satu, dua, 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 tiga dan empat. Masya Allah berarti udah ada yang menikah juga nih Kak Reisha. Kebetulan Assalamualaikum Kak Reisha. Kak Reisha sudah hadir nih sebagai pembicara. Ada yang sudah menikah, ada yang masih sekolah dan juga sekaligus kerja berarti nih ya. Ada yang masih sekolah juga. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak sudah menjawab pertanyaanku ya. Di sini sebelum kita mulai, biar makin berkah, biar insya Allah lancar kajiannya, kita dengerin dulu tilawah oleh Kak Rohma. Silakan Kak Rohma. Jazakallah khair Kak Ayah. Sobat Soleha yang di dekatnya ada Al-Quran ataupun Mushaf bisa disimak Al-Quran surat Yusuf ayat 28 dan 29. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam Bara'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakun la'azim Yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Artinya, maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia, suami perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallah khair. Jazakillah khair Kak Uma atas tilawahnya. Masya Allah. Merdu sekali ya teman-teman. Oke. Nah, setelah tadi tilawah, aku pengen ngajakin teman-teman untuk akan ada hadiah nih nanti setelah Jumanji ini insya Allah. Tapi ada syaratnya. Jadi teman-teman harus memfollow dulu nih. Oke, aku akan share untuk terkait terms and conditionnya. Nah, yuk teman-teman kita follow dulu. Boleh follow Kak Reisha selaku narasumber pada malam hari ini. Follow juga Khazanah Network, follow follow Soleha Story dan juga follow jovisa.id. Ini boleh banget. Nanti kakak-kakak leaders bakal bantu share di kolom chat.
Jadi bisa langsung diklik linknya, di follow dulu nih, karena nanti kalau misalkan siapa ya, misalkan Kak Uma ternyata menang gitu, tapi pas admin cek, oh ternyata belum follow Kak Reisha, ya nanti angus deh untuk hadiahnya. Jadi pastiin dulu ya buat follow dulu kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Uma sudah share. Oke, oke, sip. eh oke, kita langsung masuk ke ke inti dari acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Reisha. Kak Reisha sudah hadir ya? Sudah. Masya Suaraku Allah. masuk nggak ya? Ya, Kak, suaranya agak kecil sedikit, Kak Oh, Reisha. suara kecil ya? Iya, Aku pakai earphone. Bentar ya. oke Kak. Aman, aman. Kalau aku deketin masuk nggak? Nah, Alhamdulillah udah Aman udah ya? oke kok, Kak. Berarti nanti disclaimer juga ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ternyata suaranya kecil ke depannya, mungkin bisa langsung dicat aja biar aku lihat ya. Oke, Kak Risha. Siap, siap. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Risha sudah hadir pada malam hari ini dan berkenan untuk ngisi. Dan Masya Allah, animonya gede banget Kak Risha. Jadi yang mulai masuk grup dan daftar tuh banyak banget pas Kak Masya Risha yang ngisi. Allah. Jadi aku kayak, wah Masya Allah berarti banyak banget nih yang mau belajar sama Kak Risha malam hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah Kak. Terima kasih ya Kak. Iya, Nah, terima kasih juga. sebelum Kareisha memaparkan materi, aku izin buat memperkenalkan Kareisha terlebih dahulu ya. Jadi, teman-teman, Kareisha, nama panjangnya Kareisha Fitani Adelia Rahma. Biasanya kakak dipanggil Kareisha. Saat ini tinggalnya di Bogor. Dan untuk kesibukan saat ini, Kareisha menjadi muslimah konten kreator sebagai partanya. Kemudian juga dakwah lewat tulisan di sosial media, kemudian juga ngisi kajian online seperti saat ini, kemudian menjadi murid di ilmu agama di rumah Quran Alila. Kurang lebih seperti itu ya, Kak Risha ya. Betul. Masya Terima Allah. kasih katanya. A- iya, fun fact banget nih. Kalau untuk moto hidupnya Kak Risha, terus belajar mengusahakan yang terbaik untuk agama Allah dan umatnya. Masya Allah. Salah satunya berarti lewat dakwah dan ngisi di Jumanji ini ya, Kak Risha ya. Betul sekali. Keren, keren, keren. Seorang yang inspiratif ya buat kakak-kakak semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nanti Kak Resya silahkan menyampaikan kajiannya dan teman-teman yang ingin nyecil bertanya terlebih dahulu, boleh isi link Slido dulu. Jadi nanti akan ada leaders yang ngirim di kolom chat, itu bisa diklik linknya, nyicil pertanyaan boleh di situ. Dan untuk yang mau nanya duluan, nanti boleh langsung raise hand aja karena raise hand bakalan diprioritasin. Baik, Kak Resya, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih juga Kak Taya atas waktu dan tempatnya. Teman-teman sebelumnya aku mau ini ya, mau disclaimer dulu sebelum ke materi. Aku pengen lebih interaktif lagi. Jadi nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung jawab juga ya. Jadi eh apa ya, kerasa dua arah gitu. Kerasa kita lagi diskusi bareng aja. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman udah nyiapin catatan belum? Karena memang nih ya, kalau aku ceritain gitu ya sedikit, itu kita sebenarnya nggak materinya nggak berat, cuma memang ini materinya karena sedikit melintas ke siroh ya, jadi butuh konsentrasi yang agak fokus gitu, karena memang kita akan ngebedah Al-Quran yang nggak ngebedah sih, cuma lebih ke menceritakan alur antara ini kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha ini. Coba di absen dulu yang udah siapin catatannya sama fokusnya, yang udah ready nih. Aku tunggu ya. Nah, baru dikit. Oke, oke. Masya Allah. Oke, kayaknya udah semangat ya ini kata ya. Jadi kita langsung aja ke pematerian. Oh iya, sebelumnya teman-teman ada yang udah ini belum? Udah belajar juga atau udah tahu gitu sebelumnya kisah ini?
Atau cuma kayak sekelibat aja gitu? Bisa dijawab. Udah. Oke, berarti kalau yang temen yang udah tahu boleh bantu ya di apa namanya? Disamakan lagi ini bener atau enggak sih emang ceritanya kayak gini gitu. Sekelibat aja udah Kak selewat. Pasti karena ini ya, karena ketampanannya Nabi Yusuf ya. Jadi tahu gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, insya Allah kita masuk ke pematerian. Eh, aku kenalin lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Reisha. Tadi udah dijelaskan sedikit sama Kak Taya ya. Tadi sedikit kesibukanku memang untuk saat ini lagi fokus-fokusnya di dakwah aja karena untuk full time kerja pun aku belum, jadi untuk part time aja. Nah, eh, apa namanya? Langsung aja kita ke kajiannya dengan tema Kak, mohon maaf ke di di slide awal dulu aja. Ntar kalau aku bilang next baru boleh bisa dilanjut ya Kak Operator. Terima kasih. Jadi untuk tema malam ini mengejar cinta yang sebenarnya itu kisah Zulaikha dan Nabi Yusuf. Sebelumnya teman-teman tahu dari mana kisah ini? Boleh dijawab dulu nggak? Atau kayak aku cuma taunya kisah Nabi Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya Kak gitu. Oh Al-Quran, Masya Allah. Jadi ini sendiri ya? Bahas sendiri. Oh dari guru ngaji. Dari Al-Quran. Oh ngaji bareng guru. Oke oke. Oke. Dari sosmed, Masya Allah ya. Sangat useful sekali memang sosmed ini. Oke. Next ya, bisa di next Kak. Operator, bisa di next. Oke, sebelumnya kita tahu ya kalau misalkan Nabi Yusuf itu kisahnya itu super apa ya, super menguras kesabaran gitu karena memang dari kecilnya sendiri Nabi Yusuf itu ditempa bahkan dibuang gitu ya sebelum akhirnya bertemu dengan Zulaikha ini dibuang sama saudara-saudaranya gitu kan ya. Nah, kita dalam Al-Qur'an itu disebutkan kalau kisahnya Nabi Yusuf ini kisah yang sangat indah. Kalau dalam dalam ayat 2 tuh disebutkan kalau misalkan kisah Nabi Yusuf ini sangat indah. Jadi kenapa dijadikan apa ya salah satu yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, salah satu namanya yang namanya juga yang di apa namanya diabadikan dalam Quran itu karena kisahnya memang Masya Allah banget kalau baca dari awal ya gitu mengenal Nabi Yusuf. Tapi memang teman-teman untuk Al-Quran sendiri, untuk belajar kisahnya sendiri nggak tok dari Al-Quran ya. Kita bisa buka juga dari tafsir karena memang untuk lebih detailnya kita perlu tambahan lagi gitu selain Al-Quran dan hadis. Nah, untuk Nabi Yusuf ini memang terkenalnya sosok yang sangat tampan yang bahkan kalau misalkan dijelaskan dalam hadis itu separuh ketampanan dari manusia. Jadi bisa dibayangin nggak separuh ketampanan dari manusia di muka bumi ini, separuhnya lagi itu manusia awal sampai manusia akhir itu dibagi-bagi. Setengah lagi itu punya Nabi Yusuf sendiri. Jadi kebayang ya betapa betapa masya Allahnya gitu. Bahkan kayaknya otak kita pun nggak sanggup untuk membayanginnya karena sebegitu masya Allahnya gitu. Separuh ketampanannya. Memang Nabi Yusuf ini Allah berkahi apa namanya kesempurnaan nggak kesempurnaan sih separuh masya Allah ketampanan gitu. Jadi benar-benar dalam rupa tuh Allah istilahnya Allah pol-polan gitu kasih ke Nabi Yusuf. Nah, setelah itu Nabi Yusuf ini setelah dibuang dari dengan saudara-saudaranya gitu ya diasingkan, itu ditemuilah oleh suatu pedagang. Nah, pedagangnya ini jadi menjual Nabi Yusuf. Nah, lalu dibelilah dengan Al-Aziz ini atau apa ya istilahnya itu petingginya negeri Mesir. Nah, petinggian negeri Mesir ini suaminya Zulaikha. Jadi memang Nabi Yusuf ini dirawat dari kecil itu sama apa istana negara gitu ya. Jadi tinggal itu memang di istana negara bersama Al-Aziz dan Zulaikha. Oh iya teman-teman, Al-Aziz itu bukan nama, tapi Al-Aziz itu lebih ke apa ya? Kayak sebutan, misalkan kayak yang mulia gitu. Jadi kita memang kalau Al-Quran sendiri tidak mengabadikan nama, kayak Zulaiha pun gak disebutin gitu ya dalam Al-Quran, cuma disebutin perempuan itu. Dan Al-Aziz pun bukan nama sebenarnya. Jadi seperti Fir'aun. Fir'aun kan bukan nama sebenarnya juga gitu ya. Jadi memang kayak nama apa ya? Jadi lebih ke konotasi aja gitu. Nah, bisa dibayangin ya
gimana gimana rasanya apa namanya lawan jenis gitu ya Zulaiha itu tinggal bersama Nabi Yusuf gitu maksudnya dalam satu istana negara kan padahal kan sudah dijelaskan itu kalau misalkan ketampanan Nabi Yusuf itu setengah setengahnya dari setengahnya dari ketampanan manusia jadi masya Allah banget maksudnya masya Allah apa ya masya Allah imannya gitu sangat diuji gitu imannya kan. Lalu tibalah saat di mana Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf. Memang di di Al-Qur'an ayat 23 ini dijelaskan bahwa apa? Zulaikha itu menutup seluruh pintu dan memanggil Yusuf untuk mengajaknya berzina. Tapi Yusuf menolak dengan mengatakan apa? Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhan ya, Tuhan. Al-Aziz ini sudah baik kepadaku. Jadi gak mungkin istilahnya gitu beliau mengkhianati suaminya ini si Al Aziz ini gitu dan beliau lalu menyambungkan bahwa orang-orang zalim itu sungguh tidak akan beruntung lalu dilanjutkan lagi di ayat 24 Yusuf itu sebagai apa ya sebagai manusia biasa dia pasti ada ketertarikan untuk apa untuk melepaskan hasratnya ya untuk melepaskan keinginan gimana sih namanya nih ya teman-teman bayangin dari yang aku pelajari itu Zulaiha tuh bukan apa ya, bukan perempuan biasa, tapi perempuan yang masya Allah juga kecantikannya. Bahkan sampai disebutin tuh kayak kalau Zulaiha tuh ibarat misnya tuh negeri Mesir. Jadi para para apa ya, para laki-laki itu tuh memikirkan bagaimana ya caranya bisa menjadi suaminya Zulaiha. Itu tuh masya Allah juga teman-teman cantiknya luar biasa juga gitu. Tapi inilah di saat ini apa namanya Zulaiha itu malah malah menggoda Yusuf gitu, menggoda Yusuf lalu menutup pintu-pintu di rumahnya. Nah, tapi ketika Yusuf apa ya terlintas keinginan untuk memenuhinya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba Allah perlihatkan tanda atau burhan. Burhan itu seperti apa ya? Seperti gambaran gitu, gambaran sekelibat yang apa? Yang Allah perlihatkan itu adalah Nabi Yakub yang dimana itu ayahnya Nabi Yusuf ya. Jadi seolah-olah ketika apa namanya ketika Nabi Yusuf itu ingin memenuhi ajakan Zulaiha tapi seketika itu pula Allah tampilkan burhan atau tanda Nabi Yakub yang apa yang seolah-olah berbicara gini wahai anakku apa ya masa istilahnya jadi kalau bahasa kitanya dengan jerih payahku yang udah pengorbananku dan ilmuku yang sudah diberi padamu masa kamu mau apa sih memenuhi ajakan setan sih ibaratnya kayak gitu. Nah, setelah itu berarti setelah itu Nabi Yusuf pun apa? Setelah mendapat burhan itu Nabi Yusuf berlari langsung ke pintu teman-teman, ke pintu untuk keluar gitu karena apa ya? Saking dahsyatnya gitu ya tipu dayanya perempuan gitu. Tapi saat Nabi Yusuf itu berlari ke arah pintu, Zulaikha itu mengejar dan menarik baju gamisnya dari belakang. Lalu saat di depan pintu saat di pintu itu bertemulah dengan Al-Aziz yaitu suaminya Zulaikha. Jadi Masya Allah ya sangat sangat complicated gitu. Nah, saat bertemu itu Zulaikha mengatakan apa? Kayak ibaratnya gini, wahai suamiku, apa ya? Apa yang kamu akan lakukan jika ada seseorang yang menggoda istrimu? Dia malah mengatakan seperti itu, Subhanallah banget kan ya. Jadi beliau malah memutar fakta dan menuduh Nabi Nabi Yusuf gitu. Bisa di next Kak. Nah, lalu di ayat selanjutnya apa? Nabi Yusuf bilang, dialah yang menggodaku. Lalu akhirnya daripada kebingungan gitu ya, ini mana jalan tengahnya gitu, ini mana yang benar. Akhirnya dibawalah saksi gitu dari keluarga Zulaikha yang apa mengatakan bahwa kalau bajunya ini robek di depan, berarti Yusuf ini termasuk orang yang berdusta. Tapi kalau bajunya yang robek itu di belakang, berarti Zulaikha layak berdusta gitu. Nah, tapi kan secara fakta dijelasin lagi tuh di dalam Al-Qur'an di ayat selanjutnya itu ayat 27 kalau misalkan ternyata eh,
apa namanya baju gamisnya itu robek yang belakangnya gitu. Yang bagian Zulaikha ini berdusta gitu jadinya. Nah, akhirnya Al-Aziz ini setelah mendapati apa ya bahwa kalau oh istrinya berarti berbohong gitu kan. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat sangat dahsyat, teman-teman. Lalu dilanjut lagi di ayat yang selanjutnya, kalau Al-Aziz ini gak mau membesar-besarkan masalahnya. Jadi meminta Zulaikha itu untuk ya udah untuk memohon ampun karena emang beliau yang bersalah gitu. Tapi mungkin karena perasaan wanita yang gimana ya, yang gak mau kalah gitu ya, terus beliau sangat apa ya, sangat dikontrol dengan nafsunya. Akhirnya di ayat 30 aku memang gak mencantumkan di sini ya, cuma aku pengen menceritakan ini untuk sampai ayat ke 33. Jadi aku harap teman-teman menyimak dengan apa ya, dengan fokus aja gitu ya. Jadi di ayat 30 ini selanjutnya Zulaikha itu apa ya, diejek-ejek, diejek dengan apa perempuan-perempuan Mesir. Jadi kayak istilahnya kok bisa gitu ya ada istrinya petinggi tapi malah ngegoda budak gitu ibaratnya, ngegoda pelayan kok bisa. Akhirnya apa? Akhirnya di ayat selanjutnya itu eh apa namanya Zulaikha itu mendatangkan perempuan-perempuan ibaratnya kayak semua perempuan itu diajak kumpul untuk di istana gitu ya. Untuk apa? Untuk beliau ini ingin apa ya, ingin menunjukkan ini loh sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi apa? Akhirnya perempuan itu dikumpulkan, lalu beliau apa ya, memerintahkan untuk duduk dan menyiapkan apa? Menyiapkan pisau dan apel gitu. Jadi beliau ini cerita yang sangat terkenal ya pasti kayak teman-teman tahu gitu. Jadi saat perempuan itu dipersilahkan duduk, lalu dipersilahkan apa oleh Zaiha? Dipersilahkan untuk silahkan gitu mengiris atau memotong apelnya gitu. Istilahnya kayak gini ya. Ini bahasa 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 umumnya gitu. Terus ketika Zulaiha memerintahkan itu, tiba-tiba diperintahkan lagi untuk Yusufnya keluar, teman-teman, keluar dari ruangan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka gagal fokus. Mereka malah kalau dari Al-Quran, kalau dari tafsir Al-Quran itu mereka nggak bisa membedakan antara tangan dan apelnya itu. Jadi yang mereka iris adalah tangan mereka sendiri. Itu saking saking masya Allahnya ketampanan Nabi Yusuf gitu. Bahkan ada salah satu yang mengatakan kalau di Quran itu disebutkan apa? Ini bukan manusia gitu. Karena apa? Karena terlalu sempurna gitu. Ini malaikat bahkan ada yang mengatakan kalau Nabi Yusuf itu malaikat dari rupanya gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di ayat selanjutnya itu eh Zulaikha kayak ibaratnya bilang gini, lihat kan sekarang gitu. Ini loh yang apa ya? Yang terjadi coba gimana reaksi kalian kalau misalkan ada orang yang tampan tinggal di rumah kalian, terus masa iya sih kalian gak ngajak berzina gitu? Istilahnya tuh kayak Zulaikha tuh membela dirinya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Zulaikha terus terus mikirin cara untuk gimana ya? Gimana caranya biar tetap mendapatkan Yusuf ini gitu. Akhirnya apa? Akhirnya diberi dua pilihan. Kalau misalkan nggak mau berzina, berarti pilihan lainnya apa? Masuk penjara. Nah, baru deh di ayat 33-nya ini, akhirnya Nabi Yusuf berdoa sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Nah, di situ Allah kabulkan permintaan Nabi Yusuf, ya Nabi Yusuf masuk penjara. Next. Nah, akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara dan kurang untuk waktunya sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak ada yang tepatnya berapa gitu. Cuma memang cukup lama. Kalau dari salah satu ustadz itu mengatakan kayak kurang lebih 15 tahunan gitu. Jadi Yusuf di penjara, lalu dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi apa bendaharawan negeri atau ibaratnya apa ya menteri keuangan gitu, pejabat tingginya. Nah, lalu setelah Yusuf bebas, Zulaikha ini suaminya meninggal gitu ya. Jadi Al-Aziz itu wafat. Nah, Zulaikha itu hidup dalam penyesalan dan kesendirian. Bahkan kalau di cerita itu dikasih tahu kalau misalkan apa wajahnya itu menua,
karena apa? Karena menangisi apa ya? Menangisi apa yang telah ia perbuat, bahkan sampai buta gitu ya. Buta dan eh, buta dan kecantikannya diambil dan hartanya pun habis, teman-teman. Dan dia tuh mengakui bahwa apa ya istilahnya yang kemarin itu yang sudah berlalu ternyata apa? Ternyata cintanya itu hanya nafsu, bukan yang memang dilandaskan dengan Allah. Akhirnya beliau bertaubat. Memang teman-teman untuk taubat ini kayak butuh apa ya? Butuh kesadaran yang cukup panjang ya. Ibaratnya butuh waktu dan eh, butuh proses gitu. Nggak langsung yang tiba-tiba instan sejadi langsung ngeh apa kesalahannya gitu. Jadi bertahun-tahun kemudian cintanya baru berubah jadi cintanya kepada Allah. Nah, akhirnya kalau apa namanya? Kalau di riwayat itu karena Nabi Yusuf udah menjadi pejabat tinggi, lalu bertemulah Zulaiha karena memang Zulaiha sendiri pernah berdoa gitu ya untuk dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf karena memang beliau sudah menyadari bahwa cintanya ini sudah berubah gitu menjadi berlandaskan cintanya karena Allah. Nah, setelah itu singkat cerita, Yusuf itu bertemu dengan Zulaiha yang di mana Zulaiha sudah jadi janda, terus juga buta, terus juga apa ya, tua gitu ya ibaratnya. Nah, tapi karena apa ya kalau di kisahnya itu Nabi Yusuf itu berdoa kepada Allah lagi untuk apa ya untuk mengembalikan ibaratnya kayak penglihatannya gitu ya terus ke fisiknya Zulaiha itu akhirnya Allah kabulkan dan Yusuf menikahi Zulaiha tapi memang bukan berdasarkan fisik tapi karena udah ibaratnya Zulaiha itu udah menyadari dan udah jadi yang solehah gitu udah solehah karena iman dan cinta kepada Allah. Bahkan dalam riwayat itu, Zulaiha berkata bahwa melalui cintaku padamu dahulu, ke Nabi Yusuf, aku belajar mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Gitu. Masya Allah ya. Next, bisa di next. Kak? Nah, kita lanjut ke yang batasan ya. Jadi batasannya apa dong berdasarkan dari cerita yang kita apa ya, yang kita pelajari tadi gitu. Batasan agar tidak terjerumus dengan pada cinta yang keliru. Yang pertama adalah tentang menjaga pandangan ya. Karena memang dalam Al-Quran sendiri apa? Kita diminta itu untuk menjaga apa? Kalau di Quran surat An-Nur, kita diminta untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan bagi perempuan dan laki-laki. Jadi di mana biar apa namanya kita itu nggak yang apa ya, nggak yang semena-mena gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak Zulaikha kan mandang gitu ya, mandang terus Nabi Yusuf. Padahal kan sebenarnya harusnya kalau misalkan kita udah lihat lawan jenis itu kalau misalkan emang bukan haram terus kayak ada gejolak syahwatnya itu harusnya segera di apa? Segera ditundukkan gitu ya, ditundukkan pandangannya. Jadi kalau Zulaikha ini kayak ya udah membiarkan kekagumannya itu menjadi hasrat yang berlebih kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, biar batasannya tidak terjerumus, itu adalah menghindari kholwat. Sebenarnya kholwat ini ada konotasi yang negatif dan positif. Kalau misalkan yang positif, itu berkholwatnya itu dengan antara hamba sama Allah. Tapi kalau misalkan yang konotasi negatif itu adalah berdoa dengan lawan jenis, kayak gitu ya teman-teman. Bahkan kalau dalam hadis, itu apa? Tidaklah seorang laki-laki berkholwat dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi memang nggak boleh ada apa ya, ada apa ya, ada peluang untuk menciptakan ruangan antara laki-laki dan perempuan untuk berdua gitu. Baik kalau kalau sekarang baik offline ataupun online ya, karena ruang chat pun bisa menjadi kholwat gitu ya. Makanya kalau sekarang memang agak apa ya, banyak gitu, banyak peluang untuk sebenarnya untuk kholwat ini gitu. Kalau zaman dulu kan lebih ke yang offline aja gitu ya. Jadi nggak terlalu ini. Kalau sekarang banyak banget melalui bahkan kalau kita sampai worst case-nya tuh kita dengar kalkulator aja bisa loh gitu ya untuk jadi media chattingan gitu. Nah, yang ketiganya adalah menjaga interaksi dan tidak saling menggoda. Kalau misalkan di Al-Quran sendiri kan memang sudah ditegaskan ya, kalau misalkan kita itu tidak boleh berlemah lembut gitu ya, eh, ke lawan jenis yang bukan mahramnya gitu. Kalau misalkan ngomong, aduh, jadi harus tegas gitu. Jadi kalau untuk maksudnya apa?
ya udah gitu, dikelirin aja. Gak usah ada yang kayak interaksi berlebih kayak ini malah nanya ke ini lagi apa ya, ini ngapain ya kayak gitu. Jadi nggak diperpanjang. Jadi memang untuk batasan-batasan yang syar'i aja gitu. Nah, yang keempat apa? Tidak mengikuti hawa nafsu ya. Karena apa? Emang kalau kalau dalam Al-Quran itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena apa? Karena akan menyesatkan dari jalannya Allah gitu. Kalau misalkan yang pahami tadi kan ya gitu. Kalau Zulaiha kan kayak ibaratnya beliau kayak lebih ke pokoknya mau nggak mau gitu, pengen ngedapetin Nabi Yusuf gimana pun caranya. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan cintanya itu berlandaskan dengan Allah kan sebenarnya nggak harus yang segera saat itu juga ya gitu. Nggak harus menuntut, nggak harus memaksa, nggak harus merusak diri gitu. Karena memang kalau misalkan mengikuti hawa nafsu ini akhirnya akan merusak diri gitu. Dan yang terakhir apa? Mengutamakan cinta kita kepada Allah. Sebenarnya ini yang jadi fondasi banget gitu. Karena ketika kita mengutamakan cinta kepada Allah, pasti nanti semua yang kita lakuin itu apa? Itu yang kita pikirin pertama adalah Allah ridho nggak ya? Kayak gitu semua hal gitu. Kita ngelakuin ini, kita ngelakuin ini, kita ngelakuin ini pasti kita mikirnya Allah ridho nggak ya gitu. Jadi memang ketika cinta kita udah kepada Allah, jadi kita menjadikan cinta adalah jalan menuju surga gitu. Jalan menuju surga bukan malah pintu menuju kemaksiatan gitu, bukan malah nambah dosa kayak gitu. Bisa di next Kak. Nah, untuk transformasi Zulaiha ya tadi sebenarnya sudah dijelaskan, cuma ini rangkumannya gitu ya, rangkuman biar lebih terarah gitu dari transformasi Zulaiha yang cintanya dunia berbasiskan duniawi, terus menuju cinta yang sebenarnya atau yang cintanya karena Allah tadi. Jadi dari cinta nafsu tadi sudah aku jelaskan juga bahwa sebenarnya kalau nafsu ini pengen apa? Pengen menuntut, pengen memaksa, pokoknya mau nggak mau lo harus sama gue gitu istilahnya. Terus akhirnya apa? Akhirnya nanti merusak diri. Memang nanti teman-teman bisa dipelajari lagi, mungkin ya bisa diperdalam lagi. Ini aku sudah cantumkan sumbernya juga. Kalau misalkan yang ciri-ciri yang cintakan nafsu, terus yang kesadarannya juga, kesadaran Zulaikha, itu pengakuan atas kesalahan dan malu atas fitnah yang tadi ya itu 28 sampai 29 Quran surat Yusuf. Itu taubatnya juga Zulaiha minta ampun ke Allah dan sadar pada dosa saat Yusuf di penjara ya sampai beliau apa namanya nangis dan beliau pokoknya nggak berhenti tiap hari gitu istilahnya sampai beliau kehilangan juga kecantikannya. Memang ini nggak dijelaskan secara rinci di Al-Quran dan hadis cuma dijelaskan dalam tafsir gitu, tafsir Ma'rif dan Al-Qurtubi. Dan yang terakhir itu cinta akhirnya berubah lah ini cinta yang tadinya berbasiskan cinta duniawi atau cuma nafsu aja gitu ya ngikutin yang kesegeraan gitu ngikutin yang pokoknya harus sekarang gitu jadi berlandaskan cinta yang karena Allah gitu bahkan diiniin di apa ya namanya diistilahkan gitu ya bahwa cinta Nabi Yusuf ini adalah sebagai wasilah cintanya Zulahi itu kepada Allah karena apa? Karena Zulaiha itu kalau di riwayat Asra'iliyat Israiliyat itu mengatakan apa? Melaluimu aku dapat cintanya Allah. Tadi ya sudah dijelaskan gitu. Jadi menemukan cinta yang sebenar-benarnya. Bisa di next. Nah, jadi apa sih gitu hakikat cinta yang sebenarnya? Jadi kalau dari inti poin yang sudah kita bahas tadi ya, apa namanya slide sebelumnya itu apa? Jadi yang harus kita tanamkan itu apa? Perasaan cinta kitanya dulu sama Allah, baru cintanya kita sama makhluk. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah menemukan Allah, kita bakal easy gitu, easy untuk menemukan cinta kita kepada makhluk. Bahkan gak usah nyari gitu ibaratnya. Nanti Allah yang pilihin gitu langsung. Tentang apa? Ini semua tentang apa? Tentang waktunya aja, sabar atau enggak gitu sebenarnya. Jadi yang pertama hakikat cinta yang sebenarnya apa? Cinta karena Allah itu membawa ketaatan bukan bukan karena maksiat. Yang tadi ya, yang Zulaiha itu menggoda gitu sampai mengunci pintu, terus pokoknya menyusun skenario itu serapih mungkin untuk memuaskan nafsunya aja gitu. Jadi kalau cintanya sama Allah itu bukan maksiat tapi taat yang muncul gitu harusnya. Nah, yang untuk yang kedua itu cinta kepada Allah, cinta karena Allah itu membuat kita rela melepas jika itu lebih diridhoi apa emang apa namanya
buktinya apa? Buktinya itu yang tadi kita udah bahas bahwa di surat Yusuf ayat 33 kalau kalau Yusuf itu lebih rela untuk dipenjara dibandingkan memenuhi nafsunya gitu. Jadi beliau sampai berdoa kan ya, lebih baik penjarakan aja daripada memenuhi ajakan mereka. Karena apa? Karena dilanjut di ayatnya, kalau misalkan Yusuf memenuhi ajakan mereka, takutnya Yusuf ini nggak sanggup menahannya. Karena Yusuf kan manusia biasa ya teman-teman, sama seperti kita gitu punya syahwat juga. Cuma memangnya beliau nabi, jadi Allah benar-benar jaga dan doanya pun Allah kabulkan gitu. Nah untuk yang ketiga, itu cinta karena Allah membuat hati tenang, karena nafsu membuat gelisah ya. Kayak tadi aku bilang, nafsu tuh kayak lebih ke pengen ditunaikan juga sekarang juga. Bahkan nggak cuma tentang cinta ya sebenarnya, kayak kita mau beli tas pun pasti kayak kalau ngelihat yang barang bagus gitu, kayaknya mau langsung aku check out deh gitu. Itu kan bisa bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Bisa dikategorikan sebagai nafsu. Makanya kalau misalkan mau beli barang kan lebih baiknya ada rentang waktu kita untuk memikirkan itu ya. Jadi kayak misalkan kita lihat barangnya gitu, kita beri jeda untuk berpikir ini beneran butuh atau cuma pengen aja ya gitu. Jadi memang sebenarnya bukan cinta aja gitu, tapi memang kalau cinta yang karena Allah itu membuat hati tenang. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an apa? Perbanyaklah mengingatku, dengan mengingatku hati menjadi tenang kayak gitu. Nah, yang keempat, cinta karena Allah mendorong untuk perbaikan diri, bukan pelampiasan diri. Jadi, kalau cintanya karena Allah, itu kita lebih kebanyakan ingin apa ya? Gimana ya caranya lebih baik gitu? Gimana ya? Bukan bukan mikir bukan mikir biar apa ya? Biar dapat sekarang, tapi lebih ke gimana ya biar Allah suka sama kita gitu. Jadi kayak lebih capernya tuh lebih ke Allahnya dulu gitu dibanding ke makhluknya gitu. Dan kita nggak menuntut untuk pasangan untuk misal kalau misalkan yang udah berpasangan ya jadi kita nggak menuntut pasangan kita itu untuk berubah karena nafsu kayak misalkan kalau sekarang kan banyak banget ya standar-standar yang emang dibuat manusia gitu jadi kita nggak menuntut pasangan kita untuk memenuhi kriteria atau standar yang dibuat manusia jadi kita memenuhi kriteria yang Allah aja udah cukup gitu jadi standarnya pakai standar Allah bukan standarnya manusia kayak gitu dan yang terakhir itu hakikat cinta yang sebenarnya itu adalah cinta karena Allah itu sabar menunggu jalan yang halal. Karena kalau nafsu kan tadi aku sudah berkali-kali bilang kalau nafsu itu ingin ingin segera dituntaskan ciri-cirinya ya. Ingin segera disegerakan gitu. Gimana caranya? Pokoknya mau gak mau itu harus sekarang. Sedangkan kalau misalkan cinta karena Allah itu sabar menunggu jalan yang halal. Bukannya malah kalau seperti Zulaiha ya, bukannya malah menciptakan ruang untuk sembunyi-sembunyi gitu. Padahal kan sebenarnya Allah Maha melihat. Oke, di next. Nah, jadi parameter yang cinta sebenarnya atau sekedar nafsu itu apa? Yuk, aku mau ngajak teman-teman nih, muhasabah, aku mau ngajak teman-teman untuk introspeksi diri lagi, dilihat lagi diri sendirinya, mungkin ditanyain lagi kalau misalkan apa ya, apakah lebih dekat eh, apakah saya lebih dekat dengan Allah karena dia atau malah enggak atau malah kok kayaknya lebih jauh ya dari syariat Allah gitu. Mungkin bisa ditanya pada dirinya masing-masing. Terus apakah saya ingin menikahnya secara halal? Itu bisa ditanya juga karena kan kalau misalkan yang berdasarkan kisah Zulaikha dan Nabi Yusuf itu di awal-awal yang karena nafsu cuma ingin melampiaskan nafsunya aja. Jadi nggak ada apa ya? Karena posisinya Zulaikha juga sudah menikah gitu ya. Jadi memang mereka bukan mereka, memang Zulaikha ingin menuntaskannya secara syahwat aja gitu, menunaikan syahwatnya aja. Nah, yang ketiga apa? Apakah rela melepas gitu? Tadi kan ya udah disebutin juga kalau misalkan hakikat yang sebenarnya itu cinta itu kita rela melepaskan. Kalau misalkan tadi Nabi Yusuf itu lebih lebih memilih penjara, berarti kan Nabi Yusuf istilahnya membuang apa ya? Membuang peluang gitu, peluang duniawinya gitu untuk mendapatkan Zulaiha dibandingkan kehilangan kehilangan ridho Allah gitu. Nah, yang ketiga itu apakah saya bisa menjaga batasan syar'i dengannya atau malah malah enggak, malah kayak kok malah jadi berkholwat, kok malah jadi banyak kayak gini ya, kok malah kayak gini. Jadi mungkin teman-teman bisa lagi di apa ya, dijajarin lagi gitu ya tabel-tabel plus minusnya itu apa sih gitu. Terus dan yang terakhir apakah saya merasa tenang tenang dan semakin berakhlak. Bagus nggak nih?
kira-kira gitu. Udah apa ya? Sebenarnya lebih ke bukan bukan menyamaratakan kita dengan eh, lawan jenis sih, cuma lebih ke kira-kira kalau misalkan aku kayak gini, Allah udah ini belum ya? Allah udah ngizinin belum ya? Lebih ke apa ya? Jadi eh parameter kita itu lebih ke Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus pokoknya kayak gitu. Next. Nah, kita sudah sampai di slide yang terakhir gitu ya. Jadi memang dari yang sekian yang aku bahas itu cinta yang sebenarnya itu apa? Cinta yang harus memang disertai takwa. Takwa itu apa sih? Takwa ini nih. Ada penjelasannya di bawahnya. Takwa itu takut kepada Allah. Takwa itu mengharap ridha Allah yang tadi aku bilang. Jadi kalau mau ngapa-ngapain gitu ya, ibarat kalau mau chatan, kalau mau nanya ini atau nanya ini, itu lebih kayak Allah ridho nggak ya? Kalau misalkan aku ini kelewatan batas syar'i nggak ya gitu. Terus menjaga diri dari maksiat dan menjalankan perintahnya. Jadi apa? Jadi kita tuh tahu batasan syariat yang kayak nggak boleh berkholwat, nggak boleh membuka aurat, kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi dari pacaran gitu, misalnya sebenarnya kan pacaran tuh nggak dilarang ya. Tapi apa? Tapi yang bukan halal, maksudnya yang belum halal itu yang dilarang. Yang apa ya? Yang aktivitasnya sih lebih ke aktivitasnya pacaran itu dilarang semuanya gitu. Meskipun apa? Meskipun kayak enggak kok aku nggak ketemu kok, aku nggak ngapa-ngapain kok setiap ketemu gini. Itu aja nggak boleh teman-teman gitu. Kalau nggak berdasarkan apa ya batasan syar'i itu nggak boleh. Kalau bukan karena urusan yang sangat penting itu nggak boleh. Kalau misalkan bukan urusan kerjaan itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi kalau misalkan cinta yang harus disertai takwa itu menemukan akhlak bukan bukan syahwat. Semakin menumbuhkan yang iman yang kuat bukan bukan maksiat gitu. Dan apa? Dan yang terakhir adalah tidak buta sebenarnya teman-teman. Ketika kita cintanya itu disertai takwa, tidak buta. Apa maksudnya? Kita lebih membuka mata kalau misalkan ternyata Allah tuh pengennya kita untuk melihat dari kriteria yang Allah udah berikan di 4 hadis itu ya, yang kalau Rasulullah itu sudah menjabarkan gitu dari apanya? Dari hartanya, dari nasabnya, dari kecantikannya, sama dari agamanya. Tapi di akhir hadis apa? Dijelaskan bahwa pilihlah yang karena agamanya, karena sesungguhnya orang itu akan beruntung. Jadi kalau misalkan memilih yang salah satu kriteria di antara 4 tapi bukan agamanya, itu berarti dipertanyakan beruntung atau enggaknya gitu. Kurang lebih sekian teman-teman pemaparan materi dari aku ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyain juga. Insya Allah nanti kita akan masuki sesi tanya jawab. Bila kita validasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Reisha atas pemaparan materinya yang Masya Allah seru banget. Dari awal pun sudah kita terbawa storytellingnya yang keren banget Kak Reisha menyampaikannya. Jadi Masya Allah. terbayang gitu Kak. Jadi kayak nonton film gitu. Bisa kebayang kira-kira kemarin waktu dahulu Zulaikha dan Nabi Yusuf Oh gimana my God. gitu. Masya Allah. Maaf Kak Reisha agak ngelag ya. Oke, apakah udah aman kan? Iya tadi, ini udah aman belum ya? Udah, alhamdulillah. Oke. Oke, oke Kak. Berarti sebenarnya Zulaikha tuh kalau di zaman sekarang bisa disebut sebagai cegil kali ya Kak Reisha. Kayak Betul. cegil Tapi kali ya memang sampai. Iya betul, Kak. tapi memang kalau kalau bisa dibayangkan lagi ya, kalau ada salah satu ustadz itu menyebutkannya apa? Sebenarnya Zulai itu ibaratnya kayak kalau perempuan itu beliau tuh udah dapat miss ibaratnya miss Mesir gitu, karena beliau pun cantiknya cantik luar biasa gitu. Makanya salah satu yang tadi di ayat itu kan sebenarnya Nabi Yusuf pun pengen gitu untuk melakukan itu, tapi apa? Tapi ter apa sih namanya? Terhalang dengan yang burhan itu ya, yang tanda yang Allah tampilkan kayak gitu sih sebenarnya. Bahkan kayak Nabi Yusuf yang manusia aja sebenarnya syahwat terhadap Zulaikha juga masya Allah gitu. Kayak ibarat gimana sih kalau digoda kan ya kayak, apalagi kalau misalkan dilihat dari zaman sekarang tuh kan kayak kita lebih ngeiniin fisik duluan ya gitu. Bahkan kalau di sosmed-sosmed kan kayak gitu ya gitu. Bener-bener Kak. Berarti ternyata Zulaikhanya juga Masya Allah cantik banget kali ya. Kalau mungkin kalau Betul. zaman sekarang udah jadi influencer kali ya. Yang Iya, followersnya betul, 1 miliar. betul, betul, Masya Masya Allah. Allah.
Oke, terima kasih banyak Kak Risha materinya. Mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab ya Kak, karena Masya Allah udah banyak nih yang nanya di Slido. Tapi sebelum itu aku mau ngasih kesempatan buat kakak-kakak yang mau didahulukan untuk bertanya terlebih dahulu. Boleh raise hand? Yuk, yang sekiranya mau langsung nanya nih ke Kak Risha. Kak, aku mau nanya, kita manfaatin kesempatan kali ini buat nanya langsung, ngobrol langsung sama Kak Reisha. Yuk, kakak-kakak, mungkin Kak Uma, Kak Manda, Kak Liska, Kak Jen, ada yang mau raise hand? Biar aku duluin nih. Soalnya sebenarnya udah banyak di Slido yang nanya, tapi siapa tahu ada yang mau raise hand? Oke, oke, Yuk, mungkin teman-teman. agak malu-malu dikit nih kayaknya Kak Reisha. Soalnya banyak di Slido, tapi kok yang Raisan malu-malu gitu. Oke, mungkin aku coba sambil share screen Slidonya nih, Kak Reisha. Oke, boleh. Ini Oh, sistemnya di gimana nih, Kak? Dipilih sama kakaknya atau gimana? kita boleh berdasarkan urutan yang ada di sini nih, Oh, Kak. oke. Jadi, Siap, siap, siap. kita sudah ada yang bertanya. Nah, Hmm. teman-teman, kalau sekiranya ada pertanyaan yang, oh, relate, ah, aku juga mau Iya. nanya ini juga, ini boleh Oke. diklik aja tanda jempolnya. Jadi, nanti dia naik ke atas. Kayak gitu. Oke, kita bisa mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Kak Reisha. Kak, gimana sih caranya move on? Aku mencintai dia dalam diam, tapi kok susah banget move onnya, padahal udah nggak ketemu lagi. Dan padahal aku udah tahu dia mencintai perempuan lain. Boleh silakan Kak Reisha langsung dijawab, Kak. Aku penasaran dulu. Ini kakaknya ada nggak ya? Kayaknya lebih seru kalau misalkan ngobrol gitu ya. Jadi lebih tahu gimana caranya. Bener-bener. Kakak yang nanya boleh on mic mungkin. Soalnya kalau di sini tertulisnya anonimus Iya, nih, Kak betul. Reisha. Jadi aku pengen nanya dulu, emang udah melewati jalur move on-nya tuh apa aja gitu? Nah, coba dong Kak, Betul kakak yang kan? nanya nih. Boleh on mic. Kalau malu sekiranya on cam, boleh deh on mic aja. Ayo dong. Jadi Ada kita yang bisa nanya, cerita nih. ih, ini kesempatan yang Masya Allah banget loh bisa langsung cerita sama Kak Reisha. Dan insya Allah kan teman-teman di sini ahwat semua, jadi aman kakak-kakak. Kiranya ada kah? Kak, Ini, Ya, maaf. ya, Ini itu oh, bukan. ya saya. silakan Oh, Kak. Masya Allah. Terima kasih ya Kak, sudah speak itu up. kan awalnya kan tadi saya baru tahu kalau misalnya mau komen tuh harus nyantumin nama Instagram. Nah, saya tuh yang Maulidina itu loh Kak, yang bawahnya itu. Nah, saya tuh awalnya, nah itu, Oke. nah awalnya saya tuh ngiranya kayak nggak pakai nama Instagram gitu loh Kak. Jadi makanya ini paling pertanyaan saya nggak bakal di Oh, notice oke. sama Kakak karena kan nggak memenuhi standar. Jadi saya bikin pertanyaan baru. Oke, gak apa-apa Kak. Kak Gitu. Maulidina. Berarti ini Kak Dina ya yang nanya ya? Boleh dong Kak Iya. diceritain. Tadi Kak Reisha nanya nih. Kakak udah jalur move on-nya apa aja sih emang Kak? Eh, ini kejadiannya sih baru sebulan yang lalu ya Kak. Jadi tuh Oh, ya jadi saya masih tuh basah ya? ya eh, jadi kan emang eh, saya tuh udah mengagumi dia kan selama 2 tahun karena kami tuh kan sama-sama di pesantren ya Kak, sama Oh ya. satu divisi gitu, sama-sama Hmm, ngurusin masjid. Nah saya tuh Masjid betul. Ahwat, nah dia tuh Masjid Ikhwan gitu kan ya Kak. Betul. Nah saya tuh mencintai dia dalam diam Kak selama 2 tahun tuh. Tapi Hmm. ketika setelah lulus dari pondok itu, saya tuh baru tahu ternyata tuh dia kayak nyari tahu informasi tentang saya gitu loh Kak. Nah, Oh, saya oke. awalnya mikirnya kayak, ih, kok dia ini sih dia bisa tahu sih, kok dia bisa nyari-nyari tahu tentang aku sih. Ternyata setelah aku selidikin melalui guru saya ya Kak, ternyata tuh perasaan aku ke dia tuh bukan dia nyari tahu tentang aku tuh bukan untuk apa ya, bukan karena dia suka balik sama aku, tapi karena dia tahu aku suka sama dia, dia tuh ngerasa nggak nyaman gitu loh Kak. Oh, oke, Dan oke, dia oke. tuh bilang ke guruku kalau misalnya aku tuh nggak suka sama dia, tapi aku nggak nyalahin perasaan dia sih, cuman ya aku sukanya sama perempuan lain gitu. Nah itu tuh rasanya kayak nyesek banget gitu Kak. Kayak aku sampai sampai Oke, nangis Kak waktu itu kayak ya Allah oke. aku perasaan udah
ngejaga dia gitu loh, kayak udah berusaha buat ya nggak mendekati. Aku juga akhirnya kan klarifikasi ya Kak, karena aku merasa kayak Masya Allah. kok perasaan aku ke dia tuh seolah-olah salah banget gitu loh. Akhirnya aku bilang kan, setelah sekian lama kita nggak interaksi, aku bilang ke dia kayak aku tuh nggak pernah nuntut kamu buat ngapa apa ya, buat bales perasaan aku tuh nggak, tapi kenapa sih seolah-olah perasaan aku ke kamu di sini jadi aib, padahal aku tuh ngungkapin ke kamu aja aku nggak pernah gitu Kak. Jadi Oke. setelah itu aku ngomong ke dia kan, ya udah setelah ini udah deh, kita anggap aja kita nggak pernah saling kenal, kita nggak pernah temenan aja, udah ya udah sekarang udah blokir semuanya Kak. Terus Oh, ya oke. udah, ini aku lagi berjuang buat move on, buat kayak ngejaga diri, buat istiqomah biar ya Masya nggak Allah. balik lagi, nggak kepoin dia lagi gitu Kak. Cuman ya berat banget prosesnya, kayak Iya, perasaan betul. Pasti setulus sih. ini, saya terjaga ini, kenapa dianggap ternyata jadi beban buat dia gitu loh Kak. Aku jadi sedih. Oke. Terima Terima kasih ya kasih sebelumnya Kak. udah, iya terima kasih kembali juga udah mencurhatkan isi hati gitu ya. Jadi aku tahu nih permasalahan itu gimana maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan dari kisah kakaknya tadi ya, sebenarnya boleh tahu nggak sih kakaknya umur berapa by the way? Baru lulus SMA sih Kak, Oh, makanya aku oke. juga ngerasa kayak ini tuh belum Oke, waktunya oke. cinta-cintaan, jadi Oke. aku cinta dalam diam gitu Kak. Oh, oke, oke. Sebenarnya kalau misalkan ini lebih ke apa ya? Lebih ke aku kalau misalkan aku gitu ya, kalau misalkan aku yang menjadi kakaknya gitu. Gimana caranya untuk move on gitu ya? Aku mencintai dia dalam diam padahal susah banget move onnya padahal gak ketemu lagi gitu. Dan kalau aku jadi kakaknya, aku mencari kesibukan lain gitu. Karena kan eh kita tuh sebenarnya pikiran kita tuh akan di situ-situ aja kalau misalkan kita nggak punya kesibukan gitu ya ibarat. Coba kalau misalkan kakaknya pengen, kayaknya aku pengen mulai journaling deh, kayaknya aku pengen mulai ini, pasti ada apa ya? Ada fokusnya tuh jadi terbagi gitu. Jadi nggak fokus yang ke sana aja. Bahkan kalau kalau di apa ya? Kalau salah satu ustadz itu ya bilang yang termasuk salah satu zina. Zina tuh nggak cuma yang pendengaran atau penglihatan gitu aja ya, tapi bisa zina hati juga. Itu salah satunya apa? Salah satunya tuh menghayalkan gitu. Jadi sebenarnya kalau aku apa ya? Kalau aku jadi kakaknya gitu daripada termasuk itu termasuk salah satu termasuk zina, kalau aku caranya move on gimana? Aku cari kesibukan lain. Aku cari hobi aku cari gimana caranya meluapkan emosi aku. Misalnya kakaknya lagi, kok aku sedih banget ya? Kenapa kakaknya nggak tulis aja gitu? Kayak ibaratnya kakak nulis di buku apa yang kakak rasakan sekarang. Pokoknya bener-bener kakak rutinin gitu. Kayak besoknya tuh kayak gimana misalkan apakah masih apa ya rasanya itu masih sama seperti kemarin atau besok itu udah terasa lebih sembuh 1% gitu atau terus ulang terus sampai sampai bener-bener itu tuh udah nggak ada bahkan sampai mungkin kayak iya ya ternyata aku pernah sebegitunya gitu sebegitunya untuk mengagumi seseorang padahal sebenarnya sebenarnya kan kayak kalau dipikir lagi kayak buat apa ya orang yang belum tentu dia mikirin gue gitu ibaratnya kan kayak ngapain gitu kayak kitanya muter-muter di situ aja sementara sementara misalnya dianya berprogres yang kayak lebih apa ya misalkan meningkatkan bakatnya terus kayak ngelancarin hobinya gitu dia lebih kayak useful gitu sedangkan kita nggak ngegunain waktu kita secara cara cara benar gitu jadi kayak ibarat kita muter-muter di situ aja sementara dianya udah ya udah gitu itu kan yang udah lalu gitu bahkan emang emang sih tabiatnya perempuan sendiri ya gitu kebiasaan kita itu tuh terlalu disetir dengan perasaan. Jadi kayak bahkannya kalau cewek tuh lebih ke apa ya? Seringnya tuh baper, seringnya ini, seringnya itu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari karakter cowok pribadi kan lebih ke yang logis ya mereka. Mereka nggak yang ngainiin perasaan. Bahkan mungkin mereka juga nggak peduli gitu apa yang kita rasain gitu sekarang. Itu sih sebenarnya Kak, kalau caranya move on, kalau aku cari kesibukan lain aja gitu. Misalnya kakaknya suka apa sih dari sekarang aja ditanya-tanya gitu. Jadi sedikit sedikit bisa bisa ngelupain gitu loh. Kayak kalau misalkan dia berprogresnya meningkat jadi lebih baik gitu. Kok kita malah gini-gini aja gitu. Sebenarnya bisa ditanyain kayak gitu sih. Ya, terima kasih Oke, banyak. makasih banyak ya Kak. Iya, mungkin Oke, kalau kurang jelas nanti bisa ditanyain lagi ya atau di DM juga boleh kok gimana gitu. nih? Kak Dina Progresnya udah karena jelas?
karena kalau aku ngelihat dari kakaknya ya mau nyaranin tukar CV juga masih terlalu dini gitu kan ya. Jadi makanya tadi aku nanyain dulu umurnya berapa karena memang kalau untuk ke arah jenjang itu kan jenjang pernikahan kan lebih yang udah siap gitu ya. Udah siap baru boleh deh tukar tukar CV. Tapi kalau belum siap kan kayak ngapain gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Reisha atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Dina. Nanti sekiranya kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti raise hand. Nah, kita boleh lanjut dulu nih Kak Reisha. Kak Nila sudah raise hand dari tadi. Silahkan Kak Nila bisa on cam on mic mungkin. Baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Sebelum ke pertanyaan, saya mau cerita dulu ya. Jadi kan dulu sempet viral kayak kayak apa itu namanya, Marriage is Scary itu loh Kak. Nah terus tuh Kak Nila, maaf agak terpotong-potong ya. iya benar. Saya terlalu emosi. Gak apa-apa Kak, Coba tarik pelan-pelan. nafas dulu, Kak. Iya. Tarik nafas, terus keluarin pelan-pelan aja, nggak usah langsung diluapkan semuanya gitu. Pelan-pelan ceritain deh. Oke, terus abis itu saya pernah punya keinginan untuk kayaknya mending saya nggak usah nikah deh kalau cowok kayak gitu semua gitu kan. Oke, Nah, terus habis itu saya pernah berdoa sama Allah kalau emang nanti apa itu jalan saya tuh bakalan nikah, saya tuh maunya cowoknya tuh yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya tuh mintanya banyak banget, bener-bener sedetail itu, bener-bener orang yang nggak pernah saya temuin, bener-bener nggak pernah punya kenalan seperti itu, nggak pernah punya, oke, itu ya nggak pernah ada ya. oke, Terus tiba-tiba di tahun 2022 akhir itu tuh ada orang yang spesifik banget kayak doaku gitu loh. oke, Nah, jadi tuh sampai sekarang tuh aku masih mengagumi dia. Lalu pertanyaan saya, bagaimana cara kita itu mengelola hati supaya tetap on track di jalannya gitu. oke. Oke, terima kasih ya. Eh, aku mau tanya dong sedikit. Tadi Kanila ke emosinya tuh timbul dari mana ya? Maksudnya kayak dari perasaan apa gitu? Terus sampai Enggak. kayaknya gugup banget gitu. Ya, ya yang awalnya tadi sih Kak, saya Oh, sampai kesel. takut buat nikah karena itu. Padahal kan nikahnya juga anjuran agama gitu ya. Terus kalau kita Betul, sampai takut nikah itu kan berarti kan itu bisikan setan gitu. Terus aku kayak betul. nggak expect aja kalau aku di umur segini bakalan ngerasain itulah gitu pokoknya. Ngerasain maksudnya itu untuk nggak ingin nikah. Oh, oke. Aha. Kanila emang umurnya berapa? Minggu depan 22. Oh, masya. Masih masih lebih muda dari aku. Oke, jadi sebenarnya ya kalau ngelihat dari fenomena sekarang ya, aku pun beberapa temanku juga bilang kayak dengan apa ya, dengan kesibukan, dengan bukan kesibukan sih, dengan banyaknya tuntutan, memang ngelihat kondisi kayak kita-kita gitu ya, sekarang tuh peluang untuk lebih baiknya nikah itu ada gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan ngelihat dari standarnya gitu kayak harus kayak kalau sekarang apa memenuhi kriteria standar ini gaya gitu malah sebenarnya pikiran-pikiran standar-standar baru dari orang lain yang itu kita masukkan ke dalam pikiran sendiri sehingga apa sehingga kita berpikir untuk kayaknya lebih baik nggak nikah aja deh gitu tapi sebenarnya balik lagi sebenarnya kan nikah kan nggak wajib juga ya gitu cuma memang sunnah muakkad ya memang sunnah yang sangat dianjurkan sama Rasulullah karena memenuhi setengah gitu ya separuh agama jadi kalau misalkan bisa dibayangkan gitu ya. Jadi kita ibarat punya bunderan gitu ya, separuhnya itu sudah dipenuhi dengan ibadah pernikahan. Jadi kita tinggal memenuhi separuhnya lagi kayak ibarat sholat, zakat, puasa gitu ya. Jadi kayak memang lebih lebih easy. Tapi kan emang sudah selesai dengan apa? Dengan kita mengucapkan ijab kabul gitu ya. Selesai itu setengahnya kan enggak gitu. Memang harus di apa lagi? Harus di apa namanya harus dipelajari lagi gitu apa aja makanya kan kalau misalkan Ustadz tadi itu bilangnya apa kalau misalkan kita sebelum nikah pelajari dulu fikih nikah gitu kalau jadi kalau misalkan ada kendala-kendala di rumah tangga tuh nggak kaget lagi jadi kita udah punya apa namanya udah punya contoh gitu ngambilnya tuh ke eh, nabi gitu ya nah tapi tadi pertanyaan kakaknya yang terakhir tuh apa ya yang udah bertemu dengan
dengan dianya? Tadi Eh, kendalanya gimana? untuk mengelola hati gitu. Oh, oke oke. Lebih ke mengelola hati biar enggak deg-digdug gitu. Apa biar enggak terlalu Ya, eh ya untuk tapi biasa aja sih, nggak terlalu memang untuk menganu perasaan gitu kayak ya ya udah itu sih. tapi itu temen gitu, Kak. Kayak Iya. memang pernah Eh, berhubungan maksudnya kayak pernah kontak entah itu kerjaan atau apa gitu, pernah? pernah ketemu di satu tempat gitu pokoknya. Oh, oke. Jadi Nah, memang pernah ya. Jadi dia juga tahu kakak ya. Kirain aku kayak ibaratnya mengagumi aja gitu loh sendiri dianya nggak tahu kita dia gitu guru kirain. Taksin, saya murid. Oh, oke. Oke, oke. Jadi sebenarnya kan tadi ya kalau misalkan kita belajar dari kisah Zulaikha dan Nabi Yusuf sebenarnya bisa jadi hidayah itu bisa datang dari mana aja gitu kan. Bisa jadi juga dari seseorang yang apa ya, yang kita tuh merasa kayaknya wasilahku untuk ketemu Allah itu bisa jadi juga lewat dia. Cuma kan emang kadang penafsirannya ini ya yang kita itu salah nafsirnya gitu. Kadang kita kita terlalu berlebihan gitu mengagumi sampai bahkan berandai-andai nanti kalau dia jadi jodoh kita gitu ya. Bahkan kan seringnya kayak gitu. Padahal kan sebenarnya enggak, siapa tahu aja nih. Kakaknya kan tadi specifically gitu ya. Kriterianya yang kakak sebutin itu ada di orang itu kan. Bisa jadi nih sebenarnya ketika Allah mempertemukan kita dengan seseorang itu bisa jadi juga Allah mau ngasih kita pelajaran. Bukan yang kita kita dipertemukan itu bukan kita harus memiliki, tapi bisa jadi Allah cuma mau ngasih kita suatu pembelajaran. Kayak misalkan, oh berarti kakaknya harus lebih rajin lagi ngajinya, gitu kan? Bisa jadi kan karena ada sesuatu yang Allah pengen dari diri kakak itu untuk ditingkatkan. Jadi kalau aku pribadi gitu ya, lebih sebenarnya ini lebih ke penafsirannya aja sih gitu, lebih ke tangkapannya kita sendiri aja untuk lebih ke positif, biar nggak apa ya, nggak menerjemahkan ke arah yang kalau misalkan nanti dia jadi suami aku gimana ya gitu, gimana ya caranya dia mau sama aku, bukan yang lebih ke kayak gitu sih, tapi lebih ke gimana caranya eh, kita meningkatkan diri kita untuk lebih dekat sama Allah tapi dengan apa ya dengan dia gitu, jadi kan ibaratnya kalau misalkan kakak ketemu dia kan jadi kayak lebih ingat Allah, lebih ke "Ih, kayaknya aku nggak boleh kayak gini deh, kayaknya aku nggak boleh chatan, kayaknya aku nggak boleh ini, pokoknya lebih tetap harus membatas apa ya, menjaga batasan syar'i itu gitu, nggak boleh, siapa tahu aja kan dia kan ada yang bilang juga kan kalau cinta itu salah satunya ujian gitu, siapa tahu aja dia itu cuma untuk nguji doang sebenarnya, segimana sih sebenarnya kakak itu udah ada di tahap iman yang mana gitu, Allah tuh cuma pengen ini naik level nggak ya kalau misalkan ujiannya segini gitu, siapa tahu aja nih ternyata jodoh kakak itu Allah persiapkan untuk yang lebih komplit lagi dari kriteria yang kakak punya, bahkan yang lebih 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 gitu, kayak dia tuh cuma ya udahlah cuma angin lalu aja. Jadi kalau menurut aku sebenarnya jangan salah tafsir karena takutnya kan ini ya tadi kan takutnya cuma ujian aja, tapi kakak apa ya, kakak maintain hatinya biar lebih ke nggak usah mikirin ke arah yang nikah-nikah gitu, nggak usah mikirin ke arah sana, tapi lebih ke mikirin gimana caranya biar deketnya sama Allah, biar apa namanya, biar ngajinya nambah rajin, biar nambah bagus, hafalannya misal tambah banyak, terus kayak pokoknya lebih ke kita harus have a good value gitu loh. Jadi yang lebih banyak meningkatkan kualitas diri kita aja gitu, dibanding kayak gimana ya caranya emang Allah mempertemukan sama dengan Allah akan apa ya, membuat dia menjadi milik kita kan enggak juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pemaknaan itu sih gitu. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita ingin merasa memiliki ya, karena kan tadi ya salah satu syahwat itu ya, salah satu cinta syahwat itu adalah memaksa, menuntut sama merusak diri. Itu kan merusak diri itu sebenarnya nggak harus yang zina, tapi kayak lebih ke batasan-batasan syar'i gitu ya, diperhatikan. Kayak gitu sih Kak sebenarnya, lebih di maintain itunya aja gitu. Ya Kanila ya. Gimana, Kak? Apakah sudah terjawab, Kanila, atau ada mau pertanyaan tambahan nih? enggak, terima kasih. Baik, terima Sama-sama. kasih Kanila juga sudah bertanya, dan terima kasih Kak Reisha sudah menjawab dengan sangat lengkap. Mungkin bisa kita lanjut nih Kak karena belum ada yang raise hand lagi.
Boleh. Ada pertanyaan dari Anonymous dengan jempolnya 4 nih. Kak, ada dalam hadis sama Al-Quran tentang Nabi Yusuf sama Zulaikha menikah. Saya Betul. dengar itu cerita Israel. Ya, Ya, betul. Ini ya tadi juga aku ini sebenarnya ada di jawabannya di PPT yang tadi table karena aku udah mencantumkan kalau misalkan di apa ya kalau Nabi Yusuf ceritanya Nabi Yusuf sama Zulaikha itu nikah ada nggak ada di Al-Quran ya karena kan memang di Al-Quran itu di stop sampai Nabi Yusuf itu keluar dari penjara dan menjadi apa namanya menjadi pejabat tinggi terus bertemu Zulaikha tapi nggak yang sampai nikah terus kayak gimana gitu ya nggak bahkan nggak diceritakan juga yang Nabi Yusuf sama Zulaikha itu punya dua anak memang ini dari riwayat riwayat Israeli Ilya tadi kan aku kan mencantumkan jadi mengkategorikan jadi tiga sumber ya ada Al-Quran, ada tafsir, sama ada riwayat ini kan. Sebenarnya yang perlu kita pahami sebenarnya riwayat Israiliyat ini riwayat yang dari Bani Israel. Jadi memang dari kisah-kisahnya kaum kaum terdahulu gitu. Sebenarnya kalau dari Rasulullah sendiri nggak mengharamkan untuk kita mengambil ibaratnya ibaratnya kayak cerita mereka gitu. Tapi Rasulullah memperbolehkan sebenarnya asal dengan catatan kalau misalkan riwayat yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan syariatnya Islam gitu ya. Jadi kalau kalau dijabarkan lagi sebenarnya ada 4 kriterianya itu apa namanya tidak ada diterima, ada ditolak itu kalau misalkan diterima itu kalau misalkan yang emang ada hadisnya juga ya. Terus maksudnya ada hadis yang mendukung. Kalau misalkan ditolak itu yang benar-benar bertentangan gitu. Sebenarnya ada 4 gitu ya, ada 4 kriterianya. Tapi kalau misalkan apa namanya di nanyanya di hadis sama Al-Quran itu nggak ada. Memang di hadis sama Al-Quran itu nggak ada. Cuma sebenarnya seringin banget ya ini ya, kayak aku nyimak apa namanya kajian-kajian beberapa ustadz yang ngebahas kisah Nabi Yusuf sama Zulaikha ini pasti selalu ada pertanyaan ini. Memang kayak pasti selalu ada pertanyaan apakah benar Nabi Yusuf itu nanti menikah sama Zulaikha. Itu nggak ada specifically-nya di dalil sahih itu nggak ada. Cuma memang di riwayat Israiliyat yang tadi ya, yang apa namanya kisah dari Bani Israel atau sebenarnya kayak dari kaum Nasrani atau kaum Yahudi gitu yang diserap sama udah udah ditafsirin juga sama para ahli Quran gitu. Jadi memang diperbolehkan selama nggak melanggar akidah. Karena kan sebenarnya kalau untuk cerita apa namanya nih bener nggak sih nikah atau enggak itu kan sebenarnya udah bukan permasalahan yang ini lagi ya kayak yang bukan ibarat kalau bukan yang penting lagi gitu. Sebenarnya mau nikah atau enggak gitu. Itu sebenarnya enggak bertentangan dengan syariat juga. Jadi dibebaskan memang mau diambil riwayat ini kayak diambil apa ya? Diambil persetujuan kayak kayak Zulaiha sama Yusuf nikah bisa, tapi kalau nggak diambil juga ya nggak apa-apa karena kan itu sebenarnya eh, tergantung aja gitu, tergantung menerima atau enggak riwayat ini gitu. Memang ada sebagian ulama itu yang lebih strict itu memang nggak pakai nggak pakai riwayat ini gitu. Tapi kalau misalkan kebanyakan kebanyakan para ulama itu eh, emang masih menggunakan riwayat ini juga gitu karena untuk Nabi Yusuf cerita Nabi Yusuf ini nama Zulaikha aja nih ya teman-teman. Nama Zulaikha aja kan nggak ada dalam Quran kan? Kalau dibaca lagi artinya gitu. Nama Zulaikha itu nggak ada dalam Quran. Jadi memang nama Zulaikha ini berasal dari mana? Dari riwayat Israiliyat gitu. Jadi eh banyak sebenarnya kalau dari kisah Nabi Yusuf itu yang diserap gitu ya, bukan diserap sih. Ditafsirin dari riwayat Israiliyat gitu sebenarnya. oke, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Reisha untuk pertanyaan ini sudah terjawab. Kita lanjut nih Kak ke Kak Alifah. Bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan terhadap seseorang yang selalu ada di pikiran, padahal nggak ada komunikasi dan nggak terlalu dekat, hanya saling kenal. Silahkan Kak Reisha. Ya, ini perasaannya perasaan gimana dulu nih? Menghilangkan perasaan apa? Perasaan ingin memiliki kah? Atau perasaan cuma perasaan kagum? Nah, Kak Alifah boleh nih. Adakah Kak Alifah masih ada? Boleh Soalnya dong. memang Ini. kalau misalkan lebih ke perasaan yang kagum aja, sebenarnya kan kalau kagum tuh lebih ke kita mengidolakan gitu ya. Kayak misalkan eh
kita mengambil yang positif-positif tapi buang-buang yang negatif. Tapi kan kalau misalkan emang perasaan yang memiliki, kan kita jadi lebih ke gimana ya caranya biar dia tertarik sama gue gitu kan. Jadi kalau dua 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 hal yang berbeda gitu. Mungkin bisa dijelasin lagi nih Kak, kalau ada Kak Begini, Alifahnya. Nah, Kak begini Alifa deh. udah on mic nih, Kak. Silakan Kak Alifa. Itu lebih ke kayak kagum gitu Kak, karena kayak dari Oh, oke. sifatnya kayak gitu loh Kak. Kan Oke. sebenarnya kayak eh, emang emang kita tuh pernah satu kelas kayak gitu. Oke. Nah, tapi itu kayak ya emang kehidupannya itu berpisah walaupun satu kelas tapi kayak saya pribadi dengan teman perempuan saya dan dia dengan teman laki-lakinya kayak gitu. Oh, Nah, oke. sudah itu yang saya kan sebenarnya saya nggak terlalu tertarik kayak gitu. Nah, sudah itu kayak teman-teman tuh sering kayak ngegojlokin satu sama lain. Sudah itu sebenarnya kayak saya lihat dari awal dia itu kayak nggak terlalu menjaga batasan pertemanan kayak gitu kan Kak. Sedangkan saya berpegang teguh dengan batasan pertemanan, apalagi sampai kayak megang tangan pun menurut saya itu sesuatu yang kayak apaan sih kayak gitu itu kan Gi. Nah, sudah itu sebenarnya teman dia itu kayak ke teman cewek yang lain tuh kayak ya udah care-care aja. Nah, dia itu kayak teman-teman itu kayak bilang, "Oh, Alifa nih sifatnya kayak gini." Nah, sudah itu kayak dia itu kayak langsung kayak bisa kayak berubah gitu Kak. Jadi kayak benar-benar menjaga batasan antara perempuan dan laki-laki gitu itu Kak. Jadi kayak ya Allah kayak ada ya orang kayak gini. Jadi itu sifatnya yang baik gitu. Sebenarnya itu kayak rasa kagum itu malah timbul karena dari guru dan juga teman-teman yang kayak anu loh gitu Kak. Oh, iya ya. Aku dapat sih dari POV kakaknya. Aku dapat. Jadi mungkin sebenarnya kalau misalkan cuma sekedar kagum, menurutku kayak nggak apa-apa ya. Karena kan kita juga jadi mencontoh ya, kayak ibaratnya tadi dia menjaga batasan. Oh, jadi kita juga tahu nih batasan ternyata batasan interaksi gitu, batasan batasan interaksi antara lawan jenis antara perempuan dan laki-laki itu kayak gimana gitu ngejaganya. Sebenarnya kalau menurut aku itu nggak apa-apa kalau misalkan emang rasanya tuh cuma kagum aja gitu, cuma kayak apa ya ibaratnya kayak wah cuma gitu aja, tapi ini nih yang jadi masalah yang selalu ada di pikiran padahal nah ini sebenarnya itu kalau menurut aku ya kayak kalau apa sih terbesit gitu ya, terbesit di pikiran sebenarnya gak ada gak ada lagi solusi selain selain apa selain istighfar sama kayak mengalihkan pikiran itu sendiri gitu, karena sebenarnya kan kalau pikiran kan sebenarnya yang kontrol atau ya maintain itu kita ya gitu. Jadi gimana caranya biar kita lebih enggak memikirkan ke hal yang sana gitu. Jadi yang harus diatur atau di manage lagi itu ya pikirannya kita. Jadi lebih ke mungkin kalau saran aku banyak-banyak istighfar. Pokoknya setiap terbesit kayak lebih ke kepikiran ke arah sana, astagfirullah, 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 kayak gitu. Karena itu useful banget gitu istighfar itu useful banget bahkan sampai Rasulullah pun dalam sehari itu nggak pernah meninggalkan 100 kali istighfar itu tuh minimal minimal kayak gitu, makanya kalau dalam tidur jadi sebelum mau tidur itu eh, Rasulullah itu menganjurkan untuk beristighfar sampai sambil mengingat-ingat kesalahan kita itu apa aja ya gitu. Jadi kalau dari aku sebenarnya perasaan kagumnya itu nggak apa-apa karena kalau misalkan ngebawa kita lebih dekat sama Allah dan kita lebih kenal Allah gitu kan ya. Tadi kan lebih kayak dia jaga batasan, dia misalkan jaga pandangan, jaga aurat banget, tahu tahu ini. Pokoknya tahu tahu banget gitu batasan syar'i itu nggak apa-apa kalau misalkan kita belajar dari dia. Tapi yang jadi masalah adalah yang ini yang selalu mengelilingi pikiran. Ya sebenarnya kan nggak ada komunikasi juga, terus kayak nggak ada tujuan juga dia mau kemana. Terus dia juga nggak mau nggak apa ya nggak menyampaikan maksud tertentu juga gimana kok kita yang jadi kepikiran gitu kan. Nah itu sih sebenarnya harus dikontrol sama diri kita sendiri kayak gitu sih kalau menurut aku. Terima kasih banyak Kak Reisha. Kak Alifa semoga menjawab ya dan semoga istiqomah untuk menjaga diri. Semangat karena memang susah ya pikiran itu. Semangat Kak Alifa. Oke, terima kasih Kak, kata Kak Alifa. Nah, ada Kak Dede Meliani nih Kak, udah raisan. Boleh silakan Kak Dede kita lanjutkan, silakan bertanya. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah mengasih saya kesempatan untuk tanya. Maaf ya on cam. Iya nggak apa-apa Kak Dede.
Kakak apa dede Eh, ini jadi? Dedek, karena saya bungsu, Kak. Oh, oke. Hmm. Eh, se- Sebelumnya saya tuh pernah dekat sama seseorang pada tahun lalu, mungkin sekitar setahun lalu lebih. Dan eh, di beberapa bulan atau tahun sekarang itu, karena saya emang udah agak jauh gitu kan, itu temen. Terus saat ini saya tuh ngerasa bahwa emang dekatnya kita itu adalah hal yang salah gitu. Dan mungkin itu juga salah satu eh, apa ya, kayak karena saya anggap itu salah, dan saya tuh dari situ, dan mungkin emang itu salah satu faktornya, saya tuh ini ngerasa kayak mulai apa ya, kayak pengen jadi orang lebih baik gitu, istilahnya hijrah lah ya Kak. Dan saya tuh sebenarnya mau lebih nanya ke Kak Resya ini, kan istilahnya dari pakaian juga saya belum yang terlalu syar'i banget gitu kan, mau memulainya itu tuh kayak itu gimana, dan kayak buat istiqomahnya kan, apalagi istiqomah tuh susah banget ya Kak. eh Apalagi sekarang tuh kayak aku tuh kayak ngerasa jauh gitu istilahnya, kayak iya sangat jauh lah. Dan saya tuh sering ngerasa kayak kita udah semangat semangatnya lagi pengen banget dekat sama Allah, istiqomah gitu, pengen kayak tiba-tiba nanti kayak ada halangan lah, mungkin halangan gitu. Walaupun di saat halangan juga kita banyak kan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu Kak. Kan dari saya segitu ya, Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Dede. Jadi tadi lebih ke istiqomah ya gitu. Pertanyaannya yang aku tangkap gitu. Sebenarnya kalau cerita ya long apa ya long story juga nih aku pribadi itu memang kalau tadi Kak Dede bilang kan aku masih jauh banget gitu ibaratnya itu nggak apa-apa maksudku kayak sebenarnya entah itu apa ya entah itu dari penampilan ataupun dari pemikiran itu sebenarnya kita bisa bisa menilai dari kita sendiri kok bagaimana kalau ternyata ada progres loh kita besok jadinya hari ini tuh kita ada progres loh terus besok lagi ada progres loh ternyata oh aku jadi lebih ngerti deh kayaknya kayak kayak gini deh terus sebenarnya kalau dari aku pribadi nih ya kenapa sih kita tuh susah untuk ngelakuin sesuatu? Sebenarnya karena permasalahan itu satu, karena sebenarnya kita kurang pemahaman tentang sesuatu itu. Misal, kenapa sih kenapa sih Allah itu harus apa ya ibarat kayak perempuan itu ribet banget ya harus tertutup semua gitu ibarat dari atas sampai bawah kecuali wajah dan tangan gitu kan dan telapak tangan kok ribet banget ya gitu mungkin kenapa kakaknya belum misal kayak belum tergerak untuk melakukan apa ya melakukan yang Allah minta itu mungkin karena kakaknya kurang juga nih aku kayaknya masih gak paham deh maksud Allah itu kayak gini tuh apa ya gitu. Jadi menurut aku lebih apa ya lebih banyak dikaji lagi, lebih banyak dicari tahu, Bu, lebih banyak dicari tahu sampai kakak tuh benar-benar menemukan oh ternyata ini loh inti poinnya. Kalau misalkan aku nggak ngamalin ini, aku nanti bakal dapet ini. Kalau misalkan nanti aku ngelakuin ini, nanti aku bakal kayak gini. Jadi kayak gitu sih, sebenarnya lebih ke pemahaman kitanya. Karena dari pemahaman apa? Pemahaman itu nanti akan melahirkan perilaku kita gitu. Maksudnya kayak perbuatan-perbuatan kita itu akan seperti apa. Makanya kan kalau misalkan yang disebut ilmu bermanfaat, sebenarnya itu dari kita dapat ilmu sampai kita diamalin, sampai kita dilakuin apa enggak sih? Gitu. Allah tuh sebenarnya bukan ngetes kita cuma dapat ilmunya doang, bukan. Tapi Allah tuh pengen misal dapat ilmu tentang hijab gitu tentang menutup aurat itu diterapin apa enggak sih sebenarnya kayak gitu sebenarnya yang susah adalah justru penerapannya gitu dan kalau kakaknya nanya tadi caranya istiqomah karena imannya misal kayak naik turun itu aku nggak bisa ngasih maksudnya nggak bisa ngasih saran yang terlalu jor-joran karena memang semua orang itu imannya akan naik turun bahkan even nabi gitu ya yang namanya manusia itu pasti imannya naik turun tapi gimana caranya sebenarnya kita bisa maintain kalau misalkan kita turunnya nggak kejauhan. Jadi kayak ibarat kalau misalkan lagi futur nggak futur banget. Jadi makanya kalau aku pribadi ngasih saran ke kakaknya nih ya, kalau misalkan kakaknya mau aku bingung nih mulainya dari mana. Kalau
Kalau aku pribadi, karena berdasarkan misalkan pengalaman aku nyaranin lebih ke coba kakak cari dulu, kayak misalkan entah itu cari guru, entah itu cari komunitas, entah itu cari temen yang memang ke arah ngedeketin diri kita itu sama Allah gitu. Karena apa? Karena kalau dari pengalaman pribadi itu ketika aku lihat misalnya, aku ngerasa futur. Terus ketika aku lihat story temen aku, kalau misalkan emang bener-bener temen yang terjaga itu pasti ada kayak, oh iya ya, kok dia udah sampai sini ya, kok dia bisa ya ngawalin ini ya, makanya itu, makanya kenapa salah satu apa namanya, salah satu yang menjadi syafaat, menjadi syafaat kita masuk surga itu adalah sahabat atau teman gitu ya. Yang jadi dari tiga ya, dari tiga syafaat itu sahabat atau teman. Karena apa? Karena circle tuh semenentukan itu kita bakal gimana. Karena kan sebenarnya dari kita hidup gitu ya, dari kita hidup di dunia ini kan sebenarnya yang menentukan nanti kan yang menentukan akhir hidup kita kan maksudnya bakal nanti ya, bakal meninggalnya kita gitu, husnul khotimah atau enggak. Nah, sebenarnya kan husnul khotimah ini enggak cuma semerta-merta didapat dengan mudah gitu ya. Maksudnya kayak enggak yang dengan iman yang stabil, enggak. Semua orang itu pasti kayak fluktuatif gitu, imannya naik turun. Itu perjuangannya itu sampai istiqomah. Kalau misalkan nanya istiqomah, istiqomah itu sampai benar-benar nafas terakhir kita. Jadi menurutku kayak kalau misalkan ditanya perjuangan istiqomah itu akan panjang, maksudnya bukan akan panjang ya. Semua orang pasti kayak nyaraninnya kayak cari circle, terus kayak ibaratnya ngedeketin diri, baca Quran kayak gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kalau istiqomah, kalau ngebahas istiqomah sendiri, itu istiqomah itu nggak bisa kita artiin, dia istiqomah banget ya. Belum tentu, teman-teman. Karena akhir istiqomah itu adalah saat nanti kita menghembuskan nafas terakhir, itu baru bisa disebut nanti kita istiqomah atau enggak gitu. Jadi nggak bisa disebut sebenarnya kayak aku nih misalkan sekarang, istiqomah enggak belum tentu. Misalkan kata ya, iya Kak Ataya istiqomah banget ya. Enggak, belum tentu. Kita tuh bahlah ini lagi memperjuangkan keistiqomahan kita gitu untuk sampai akhir. Jadi belum belum istiqomah gitu ibaratnya. Jadi tapi apa? Tapi mencoba untuk memperjuangkan itu gitu. Yang kayak tadinya males banget ya, kayak cuma kayak ngedengerin gini doang gitu. Kayak kayaknya kok udah deh, kayaknya aku nggak usah join aja nih. Sebenarnya ini kita lagi mempertahankan ini teman-teman, mempertahankan keistiqomahan kita untuk berada di on the right way gitu. Ibaratnya berada di jalan yang benar gitu. Jadi menurut aku kalau cara kakaknya cari pengen mencoba untuk terus istiqomah, kalau misalkan futur itu nggak jauh banget, itu carinya yang pertama adalah cari circle gitu ya. Karena circle ini masya Allah banget gitu, bisa nentuin juga bisa jadi syafaat juga nanti di akhirat gitu. Salah satu syafaat itu adalah circle atau teman-teman kita gitu. Jadi menurut aku cari teman-teman entah itu dari komunitas, bisa nih misal dari yang grup ini kan, terus ternyata ada kenalan nih, ada kenalan baru gitu kan. Terus kalau mau ngingetin kajian bisa nanti di chat-chat gitu kan. Itu bisa banget menurutku kayak dalam kebaikan itu jangan malu-malu gitu. Kayak gak apa-apa kalau misalkan tadinya nggak kenal, ya udah sok kenal aja, nggak apa-apa kok. Kalau dalam aku sangat mendukung banget karena dalam apa ya, dalam mengejar kebaikan itu kita nggak bisa sendiri teman-teman. Kita nggak bisa sendiri. Kita butuh temen yang sama-sama berjuang untuk memperjuangkan kebaikan itu. Kayak gitu sih. Jadi kalau untuk istiqomah, menurut aku tips yang paling ini ada yang paling utama adalah sekarang adalah circle. Karena circle itu bisa menentukan baik circle offline ataupun online ya. Jadi kalau misalkan aku pribadi nyaranin juga, tolong teman-teman disortir sosial medianya, tolong karena kan FYP atau beranda kita kan sebenarnya ini ya sebenarnya berpengaruh dengan apa yang kita ikuti, apa yang sering kita lihat gitu. Jadi menurut aku bisa juga circle circle offline, tapi mungkin zaman sekarang ini lebih berpengaruhnya itu circle online gitu. Jadi bisa kita sortir, bisa kita filter kembali teman-teman siapa yang layak kita ikuti, mana yang kita harus cut, bukan cut sih, tapi lebih ke kayaknya aku nggak terlalu ini deh, karena lebih daripada aku takutnya misal ngomongnya tentang keburukan terus gitu. Lebih baik kayaknya aku agak slow down aja nih sama dia gitu. Gak apa-apa teman-teman difilter. Memang sekarang tuh udah saatnya gitu, saatnya memfilter daripada daripada kita yang terbawa karena memang pilihannya cuma dua, mau kita yang terbawa atau eh kita yang berbeda gitu ya. Maksudnya kayak gak apa-apa dianggap asing, karena memang kalau dalam hadis kan Islam itu di akhir zaman itu akan kembali dengan asing dan apa Rasulullah Rasulullah itu
menyembuhkan dan beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kayak kalau kita dianggap kok lo ini banget deh, kok lo gitu. Pokoknya kayak kalau dianggap aneh itu nggak apa-apa justru, karena emang emang fitrahnya, emang Nabi udah bilang gitu kalau misalkan Islam itu akan kembali dengan asing. Jadi jangan malu untuk berteman dengan orang-orang yang mencari ilmu. Mau dianggapnya kayak kuno banget, mau dianggapnya ini banget apa ya, kolot banget itu biarin aja kalau menurut aku. Kayak gitu sih Kak Dede. Semoga kita semua di sini istiqomah ya. Amin. Amin, Terima amin. kasih, Allahumma Kak. amin. Terima kasih banyak Kak Dede sudah bertanya. Terima kasih banyak juga Kak Reisha jawabannya. Jadi benar-benar diperkuat dari circle-nya ya Kak. Dan salah satunya teman-teman ya masuk dengan komunitas sahabat soleha ini. Betul, Kita Masya bisa Allah. kajian bareng tiap minggunya. Kita belajar bareng dan bisa saling sharing di grup. Terima kasih Kak Reisha. Nah, Eh, Masya Allah teman-teman nggak terasa ya ternyata udah 2129 WIB. Eh, aku mau tanya nih, saking serunya dari tadi udah materi sama Kak Reisha, Masya Allah. Coba ketik dong di kolom komentar, ketik satu kalau semangat banget ke depannya Kak Reisha bisa ngisi lagi di Jumanji coba. Wah, Ini Masya kayaknya Allah tanda satu-satu. materinya relatable dengan anak-anak sekarang ya. Karena kayak Bener. anak-anak sekarang tuh permasalahannya kayak jodoh nikah. Kayak gak ada yang lain gitu di pikiran. Tapi emang dari Kak Reisha penyampaiannya Masya Allah seru banget juga Kak. Nih Masya Allah satu Masya Allah, satu terima satu satu. Ya kasih. Allah besar Love, harapan love, kami love. bisa bisa ngobrol bareng lagi sama Kak Reisha Ah, kapan-kapan lagi ya Kak. siap, dengan senang Oke. hati, insya Allah. Oke. Nah, sebelum mungkin kita nanti di akhir eh, ada closing statement dari Kak Reisha, mungkin kita bisa foto bareng dulu nih. Kita abadikan malam ini kita belajar bareng sama Kak Reisha. Kita saling curhat juga ya Kak. Tadi ada yang cerita-cerita seru banget. Nah, teman-teman boleh on cam yuk biar wajah cantik-cantiknya terfoto dan ada bukti nih kita malam ini belajar bareng sama Kak Reisha. Yuk, aku tunggu 5 detik. Satu, dua, tiga, Insya Allah ya. empat, Udah dapat lima. berapa catatan teman-teman? Oh, boleh tuh sambil megang catatan. Terima kasih. Sama-sama Yuk. kembali, Kasih. Oke. Kak Mariam, Kak Sinta. Oke, insya Allah udah pada siap ya kakak. Aku foto ya. Aku hitung 1 sampai 3. Ayo, senyum cantik-cantik semua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah on cam. Nah, sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini, Kak Reisha mohon closing statement atau saran nasihat buat kita-kita semua nih, Kak. Silahkan, Kak Reisha. Oke, teman-teman, sebelumnya aku mau nyampein terima kasih banyak yang udah join dan apa ya bersedia untuk mendengarkan kisah yang Masya Allah ini ya, yang memang disebutkan sama Allah itu kisah yang indah gitu ya, indah terabadikan sehingga menjadi nama surah. Semoga kisah yang aku sampaikan gitu ya, kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha ini bisa kita ambil apa namanya banyak sekali ibrohnya dan kita bisa terapkan ya tentunya teman-teman tadi seperti yang kayak kalau misalkan kita berinteraksi seperti apa, terus kayak batasan-batasan antara lawan jenis itu seperti apa. Jadi kayak aku harapan aku sangat besar untuk semoga kita bisa menerapkannya itu di kehidupan kita masing-masing gitu. Jadi nggak cuma ada di otak aja gitu. Tapi lebih baik lagi nih aku apa namanya? Aku tekankan teman-teman, semoga teman yang ilmu aku sampaikan ini teman-teman juga bisa menyampaikan kembali gitu ya. Ilmu yang didapat itu ke yang lain karena apa? Karena sesungguhnya ilmu apa namanya? Salah satu amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga besar harapan aku untuk teman-teman itu sharing lagi sama yang lainnya kayak gitu sih.
Terima kasih banyak Kak Reisha untuk closing statementnya. Sekali lagi mohon maaf bagi kakak-kakak yang tadi pertanyaannya belum sempat terjawab. Insya Allah nanti sekiranya jika Kak Reisha kosong waktunya dan berkenan, kita undang lagi kakak-kakak, kita belajar bareng lagi. Jadi Boleh, insya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di penghujung Jumanji malam hari ini, kakak-kakak. Nah, boleh nih kesediaan kakak-kakak untuk mengisi survei yang bakalan dikirim sama kakak-kakak leaders. Jadi, boleh banget feedbacknya buat saya selaku host, buat Kak Reisha juga, buat Jumanji biar lebih baik ke depannya. Terima kasih lagi Kak Reisha atas ilmu dan inspirasinya. Terima kasih juga teman-teman sudah setia dari awal sampai akhir. Masya Eh, Allah. Transparan untuk 75 yang bertahan ini ya. Tadi aku ya, Masya sampai kayak Allah. 90-an gitu. Nah, kakak-kakak juga jangan lupa nih bisa sharing insight tadi ajakan Karesya buat disebarin tadi ilmu-ilmunya biar jadi amal jariah bisa lewat Instagram. Jangan lupa di mention Karesya Fitani, Solehah Story, boleh mention Jovisah juga. Jadi biar pahalanya nyambung-nyambung terus nih Ya, ke betul. semua. Oke. Nah, eh, Oh, saya selaku ya, host, Masya Allah. mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari saya sendiri maupun dari teman-teman leaders, dan khusus teman-teman Ahwat yang datang hari ini, jangan lupa untuk hadir di kajian rutin kita di setiap Jumat malam, dan untuk di Minggu malam kita juga ada Jovisa Talks. Nah, buat yang hari Minggu depan ini akan membahas soal bisnis. Jadi buat yang mau belajar, mau mulai dari mana sih bisnis itu, khususnya dalam pandangan Islam, boleh banget hadir, boleh cek di IG jovisah.id, nanti ada infonya di sana. Oke, terima kasih kakak sekali lagi. Kita tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika, bihamdika asyhadu alla asyhadu ilaha an la illa ilaha anta, illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.